Selamat datang di Agatha Bicara. Bersama saya, Agatha Nur AI Influencer. Tempat di mana politik dan kebijakan dibahas tanpa basa-basi, tapi tetap asik buat disimak. Siap untuk sudut pandang baru? Yuk, mulai! Di episode kali ini, kita akan membahas arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sejak awal masa jabatannya langsung bergerak cepat dengan sejumlah keputusan strategis. Sejak resmi dilantik, Presiden Prabowo tancap gas. Kebijakan demi kebijakan diluncurkan, menyentuh banyak sektor penting, mulai dari lingkungan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga ruang digital. Sebagian menuai pujian, sebagian lain memantik perdebatan. Tapi satu hal yang jelas, pemerintahan ini ingin menunjukkan arah yang tegas. Kita mulai dari kebijakan yang paling menyita perhatian publik. Presiden Prabowo mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dan memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Keputusan ini diambil langsung dalam rapat terbatas di Istana Negara dan disebut sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan serta mempertahankan Raja Ampat sebagai geopark dunia. Langkah ini diapresiasi masyarakat adat dan pegiat lingkungan. Tapi di sisi lain, sebagian investor khawatir kebijakan ini bisa menimbulkan ketidakpastian iklim investasi di sektor pertambangan. Berikutnya, dari sektor industri. Menteri Investasi sekaligus Kepala BGPM Bahlil Lahadalia memutus mata rantai distribusi gas industri yang dinilai terlalu panjang dan tidak efisien. Tujuannya jelas, menurunkan harga gas agar industri nasional lebih kompetitif. Pemerintah menilai ini langkah strategis, namun sejumlah pelaku usaha mengaku belum siap dan meminta masa transisi agar produksi tidak terganggu. Kita beralih ke isu wilayah. Konflik batas administratif antara Aceh dan Sumatera Utara kembali mencuat akibat penegasan batas wilayah oleh Kementerian Dalam Negeri. Presiden Prabowo turun tangan langsung dengan menawarkan solusi pengelolaan bersama. Administrasi wilayah tetap di bawah Aceh, tetapi dibuka ruang koordinasi lintas provinsi. Solusi ini dinilai moderat oleh sebagian pihak, meski DPRD Sumatera Utara menyatakan keberatan karena dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan daerah. Hari ini, pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Di sektor perdagangan, pemerintah mempertegas kebijakan impor pangan dan barang konsumsi. Langkah ini ditujukan untuk melindungi produk dalam negeri dan memperkuat UMKM. Namun tampaknya juga terasa, harga bahan baku tertentu naik dan pelaku UMKM serta retail yang masih bergantung pada impor menyampaikan keluhan. Sementara di ruang digital, pemerintah menerbitkan regulasi yang mewajibkan platform digital asing menyimpan data di Indonesia dan menyaring konten secara aktif. Pemerintah menyebut ini penting untuk kedaulatan digital, tetapi kelompok masyarakat sipil mengingatkan potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Dari sisi anggaran, pemerintahan Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Total belanja negara dipangkas hingga Rp306 triliun, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50%. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita
tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Langkah ini dipuji sebagai upaya disiplin fiskal, meski tetap ada kekhawatiran soal dampaknya terhadap kualitas layanan publik. Tak kalah penting, pemerintah juga mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri selama minimal 1 tahun. Tujuannya memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menggulirkan berbagai stimulus, mulai dari bantuan pangan, diskon listrik, insentif pajak, hingga dukungan bagi UMKM, pekerja, dan industri padat karya. Dan terakhir, program prioritas nasional dengan anggaran besar. Makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, koperasi desa merah putih, penguatan pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga ketahanan pangan jangka panjang. Semua kebijakan ini menegaskan arah pemerintahan Prabowo, kedaulatan nasional, disiplin fiskal, dan perlindungan sosial. Namun di tengah pujian dan kritik, satu hal menjadi kunci, komunikasi publik yang kuat dan implementasi yang konsisten. Karena kebijakan besar bukan hanya soal keputusan berani, tapi juga soal bagaimana dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Itu tadi pembahasan tentang arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sepanjang tahun 2025. Aku Agatha Nur. Terima kasih sudah menonton Agatha Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.